Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ketemu lagi bersama saya Aditya Lilian untuk mata kuliah Ekonomi Kreatif. Jadi kemarin kita udah membahas tentang konsep dalam kreativitas. Nah, sekarang kita berbahas tentang konsep inovasi. Sebenarnya ini dua hal yang selalu berkaitan di sini, bahwa ada kreativitas, ada inovasi. Dan ini yang menjadi basic dalam ekonomi kreatif. Saya tekan lagi bahwa ketika kita berbicara ekonomi kreatif di sini, bagaimana kita mengemas suatu kreativitas atau inovasi yang kita punya, melalui sumber daya yang kita punya. Harapannya apa? Dari konsep ide-ide itu bisa meningkatkan perekonomian di sana. Karena ekonomi kreatif sendiri juga menjadi salah satu sektor atau faktor yang mendorong tentang perekonomian di Indonesia. Apalagi kita melihat bahwa anak-anak muda yang sekarang udah mulai kreatif, dia bisa mengembangkan berbagai kreativitas yang harapannya apa? Di situ bisa meningkatkan ekonomi minimal daerah tersebut lah. Nah, itu disebut dengan ekonomi kreatif di sana. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh lagi kita berbicara berbagai sektor ekonomi kreatif, ataupun nanti kita berbicara ada karakter budaya di sana, ada berbicara pengembangan sektor-sektor yang lainnya, kita masih ke basic dulu. Kita berbicara tentang konsep inovasi. Kalau berbicara inovasi, sebenarnya kita sudah sering bahas juga di berbagai perkuliahan kita lakukan. Nah, cuma di sini kita coba flashback sedikit lah untuk mengingat inovasi itu sebenarnya apa sih. Nah, dari berbagai pengertian di sini, dari berbagai sumber ataupun para peneliti dan sebagainya, bahwa innovation menurut Kuniyoshi Urabe, bahwa inovasi bukan merupakan one time phenomenon, melainkan sebuah proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses dalam pengambilan keputusan dan oleh organisasi, dari mulai dalam penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Di sini ada kata penemuan gagasannya sampai implementasinya di pasar. Menurut Everett M. Rogers, bahwa sebuah ide, gagasan, praktek atau objek benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Ada juga menurut Andre dan Van bahwa suatu pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang yang dimana dalam jangka waktu tertentu melakukan suatu transaksi dengan orang lain dalam sebuah tatanan organisasi. Yang terakhir menurut Stephen, sebenarnya banyak pengertian inovasi. Ini kita ambil beberapa contoh pengertian inovasi, bahwa sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Jadi di sini kita berbicara inovasi adalah berbicara tentang implementasinya juga. Dari ide-ide kreatifnya kemarin, bagaimana implementasinya tersebut, bahwa harapannya implementasi tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa berguna untuk hal-hal yang lainnya juga. Itu disebut dengan inovasi di sana. Nah, tahapan dan proses inovasi. Kita berbicara tahapan dan proses inovasi, ada yang namanya tahapan khusus. Jadi kita menyebutnya discovery. Penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada. Jadi kita berbicara discovery di sini adalah bahwa sudah ada unsur yang ditemukan, sudah ada, tapi kita memberikan kebaruan di sana. Tapi ada juga yang namanya invention, penciptaan suatu hal yang baru, benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Jadi kalau discovery sebenarnya udah ada, kita kembangkan inovasinya. Kalau invention, kita menciptakan benar-benar menciptakan suatu hal yang baru atau yang belum ada sama sekali di sana. Itu disebut dengan invention. Nah, tahapan inovasi menurut Dyer tahun 1996 bahwa pertama, bahwa tahapan inovasi itu adalah generating ideas. Jadi keterlibatan individu dan tim dalam menghasilkan ide untuk memperbaiki produk, proses dan layanan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kita mulainya dari generating idenya dulu, baru harvesting idea. Melibatkan sekumpulan orang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi ide-ide. Ada kata evaluasi di sini. Yang terakhir adalah developing and implementing ideas, bahwa mengembangkan ide-ide yang telah terkumpul dan selanjutnya mengimplementasikan ide tersebut. Jadi ini menurut Adair bahwa tahapan inovasi ada tiga, ada generating ideasnya, baru harvesting dan developing and implementing di sini. Nah, ini ada lagi menurut De Jong dan Dan Hartog bahwa tahun 2003, bahwa pertama, melihat kesempatan. Jadi kesempatan dapat berawal dari ketidakkongruenan dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola yang diharapkan. Selanjutnya, mengeluarkan ide. Jadi mengombinasikan dan mereorganisasikan informasi dan konsep yang telah ada sebelumnya untuk memecahkan masalah dan atau meningkatkan kinerja.
Terakhir, yang ketiga, implementasi. Jadi mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide. Inovator harus memiliki perilaku yang mengacu pada hasil. Yang terakhir, aplikasi, membangun, menguji dan memasarkan pelayanan baru di sana. Nah, menurut Hasse ada juga yaitu envisioning. Proses ini meliputi penyamaan pandangan mengenai masa depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Penyampaian visi ke publik agar tercapai sebuah komitmen terhadap visi sehingga strategi akan relevan dengan visi. Yang ketiga, supporting. Tahapan ini merupakan upaya seorang pemimpin tidak hanya di dalam memberikan perintah dan instruksi kepada bawahan, namun juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahannya untuk bertindak inovatif. Yang keempat, installing atau kompleksitas strategi yang diperlukan dalam berinovasi dan konsekuensi yang diterima. Yang terakhir, ensuring, kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi. Yang keenam adalah recognizing, yaitu tahapan ini meliputi segala macam bentuk penghargaan terhadap bentuk inovasi. Nah, ini tahapan-tahapan inovasi, ada berbagai pengertian dari berbagai ibaratnya pakar baca menjelaskan bahwa tahapan inovasi seperti ini. Nah, yang terakhir adalah jenis inovasi lain. Jadi ketika kita berbicara jenis inovasi, itu ada pertama penemuan, kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah ada dilakukan sebelumnya. Kemudian ada pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang terakhir adalah duplikasi atau peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada namun dengan ada penambahan nilai di sana, ada penambahan value. Yang terakhir adalah sintesis. Jadi perpaduan konsep faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru di sana. Nah, ini ada beberapa jenis inovasi. Nah, demikian untuk konsep tentang inovasi, bahwa ini masih basic sebenarnya. Jadi nanti ke depan kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi tentang ekonomi kreatif. Nanti sejarahnya ekonomi kreatif seperti apa, awal mulanya ekonomi kreatif di Indonesia itu seperti apa, sampai pada akhirnya bahwa ternyata ekonomi kreatif itu juga memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Indonesia di sana. Nah, maka itulah dari untuk anak muda kita untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Karena kita berbicara bahwa terkadang anak-anak muda juga memiliki ide-ide yang liar di sana, yang pada akhirnya idenya itu bisa memberikan value-value lebih, terutama untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.